Hey hello, welcome back di Tukiem Channel. Bagaimana kabar kalian guys? Semoga kalian selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Oke, langsung saja kita lanjutkan part berikutnya. Selamat mendengarkan. Setelah Dirga benar-benar hilang dari pandangan, Elvira pun membaca tulisan yang digoreskan Dirga di atas pasir. Ambil surat di parkiran, itu petunjuk lo buat nemuin gue. Dahi Elvira mengernyit kebingungan, berusaha mencerna tulisan di atas pasir tersebut. Dia mau main petak umpet sama gue, kata Elvira. Tapi gue penasaran juga sih. Elvira mengetuk dagu dengan telunjuk lentiknya sambil berjalan keluar dari pantai dan menghampiri parkiran. Permisi, dengan Mbak Elvira ya? Tanya seorang juru parkir dengan sopan. Dengan refleks Elvira pun menoleh ke arah sumber suara yang berasal dari belakangnya. Iya, dengan saya sendiri. Ini ada surat buat Mbak, kata juru parkir itu sambil menyodorkan sepucuk surat kepada Elvira. Tak ingin menunggu lama, Elvira langsung mengambilnya. Makasih ya bang, ujar Elvira tersenyum manis. Si juru parkir tersebut mengangguk sopan dan berlalu meninggalkan Elvira. Setelah juru parkir itu menjauh, Elvira membuka surat tersebut dan membacanya dalam hati. Masuk ke dalam hotel, Elvira pun mengedarkan pandangan di sekelilingnya. Dan dia menemukan satu gedung hotel mewah dan megah terletak tepat di samping kirinya. Dengan langkah 1000, Elvira berlari memasuki hotel tersebut. Setelah berada dalam hotel, Elvira celingak-celinguk mencari-cari. Tapi hasilnya nihil. Elvira menghela napas berat, dan secara tiba-tiba, Elvira merasa ada yang mencolek bahunya. Mbak, ini ada surat buat Mbak, kata seorang satpam berseragam hitam dengan emblem security di dada kirinya. Oh, iya. Makasih pak, kata Elvira yang langsung membaca surat tersebut. Berjalanlah ke arah kanan. Elvira langsung pergi ke arah kanan dan mencari-cari Dirga. Kemudian seorang anak kecil menghampirinya. Kakak cantik, ini ada surat dan gelang cantik buat kakak. Gadis kecil itu memberikan sebuah surat dan gelang yang berbentuk bunga. Elvira tersenyum. Makasih sayang, kata Elvira dengan senyum ramah menghiasi bibirnya sambil memakai gelang tersebut di pergelangan tangan kirinya. Gadis kecil itu mengangguk, kemudian berlari meninggalkan Elvira. Cari seorang ibu-ibu yang lagi bawa buket bunga. Di situ ada petunjuk selanjutnya. Elvira mencari-cari orang yang dimaksud, dan ia menemukan ibu-ibu itu sedang duduk sambil memangku sebuket bunga mawar berwarna putih. Elvira pun menghampiri ibu-ibu setengah baya itu. Permisi bu, saya disuruh mencari surat. Apa surat itu ada pada ibu? Tanya Elvira sesopan mungkin. Oh, ini mbak cantik, dan ini setangkai bunga mawar putih buat gadis cantikmu ini, kata ibu itu. Elvira mengambil surat dan setangkai bunga mawar putih tersebut dengan senyum yang tak lepas dari bibirnya. Makasih ibu. Cari tanda panah, dan panah itu akan bawa lo ke tempat gue. I'm still waiting for you, Nona muda Alfat. Ih, ini apa-apaan sih? Kaki gue pegel keliling sana sini. Ngapain juga main petak umpet di tempat kayak gini? Elvira mengacak rambutnya sendiri tanda frustasi. Mana masih pakai seragam sekolah lagi? Tambah Elvira dengan sebal. Kakinya pun kembali melangkah mencari anak panah yang dimaksud. Elvira mengernyitkan dahinya ketika ia menemukan anak panah di dekat lift dengan tulisan, masuk ke dalam lift, naik ke rooftop. Elvira lalu masuk ke dalam lift yang kebetulan terbuka. Elvira langsung memencet tombol angka 25 lantai teratas hotel tersebut. Semoga liftnya nggak mendadak macet kayak di film-film, ujar Elvira gelisah. Sesudah bunyi ting yang khas, pintu lift pun terbuka. Dengan rasa lega yang membuncah, Elvira keluar secepat kilat. Untung nyampe rooftop dengan selamat. Elvira mengelus dadanya dengan rasa lega tingkat dewa. Waktu sudah menunjukkan pukul 5 sore. Artinya hari sudah makin gelap. Tapi sosok Dirga belum juga ia temukan. Elvira menatap sekeliling dan pandangannya terhenti di satu sosok pemuda jangkung yang sedang membelakanginya. Dengan yakin, Elvira berlari ke arah sosok pemuda yang memunggunginya itu. Dirga, seru Elvira ketika dia sudah berada tepat di belakang pria tersebut. Pemuda itu kemudian berbalik badan dan tersenyum kepada Elvira. Ternyata lo gak nyasar ya? Gue takut tiba-tiba lo nyasar, kata Dirga. Elvira tertawa. Gak bakalan. Gue mau nunjukin sesuatu buat lo. Ikut gue. Tiba-tiba mata Elvira ditutup oleh sapu tangan. Lah, kok
Kok ditutup? Seru Elvira takut. Namanya juga tutup mata, ya jelas gelap sayang, ujar Dirga sembari terkekeh pelan. Dirga menuntun Elvira ke suatu tempat dan kemudian mereka berdua berhenti. Dirga membuka selayar yang menutup mata Elvira. Sekarang buka mata lu perlahan-lahan, suruh Dirga. Elvira pun membuka matanya secara perlahan. Hatinya dibuat takjub begitu melihat keindahan yang diciptakan oleh Yang Maha Kuasa. Keindahan saat matahari tenggelam dan berganti malam, perpaduan warna jingga dan ungu menghiasi langit yang luas. Keren banget, kata Elvira takjub. Gue yakin lo pasti terkagum-kagum melihat sunset dari atas sini, kata Dirga santai. Dirga tiba-tiba menarik tangan Elvira dan menggenggamnya dengan lembut. Matahari boleh tenggelam karena hari harus berganti malam, tapi rasa cinta gue ke lo gak akan pernah tenggelam gitu saja. Rasa cinta gue selalu ada dan selalu bersinar, layaknya matahari yang selalu bersinar cerah saat siang hari, kata Dirga. Elvira segera memalingkan wajahnya ke arah lain untuk menyembunyikan semburat merah yang tercetak jelas di pipi putihnya. Elvira tak menyangka seorang bad boy seperti Dirga bisa menciptakan suasana romantis seperti ini. Wait, gue bilang Dirga romantis. Please, gue yakin tadi itu kesalahan teknis, ujar hati kecil Elvira. Lo gemesin, kekeh Dirga sambil mengacak pucuk kepala Elvira dengan penuh kasih. Gue bakalan bikin lo jatuh cinta sama gue. Tahu kan, cinta datang karena terbiasa. Ya kali aja rasa cinta lo ke gue itu bisa pelan-pelan tumbuh kalau kita barengan terus. Lo bisa pelan-pelan belajar buat cinta sama gue, ujar Dirga sambil kembali menggenggam erat jemari Elvira. Elvira mengedipkan matanya berkali-kali dengan ekspresi kagetnya. Tak lama, Elvira mengulum bibir bawahnya, kemudian mengangguk. Hal ini sungguh tak sesuai permintaan logikanya yang menuntut ia untuk membantah ucapan Dirga barusan. Dalam lubuk hatinya, Elvira sendiri sangat ragu. Apakah dia bisa melakukan hal itu? Elvira menundukkan kepalanya, menatap sepatu sneakers putih yang ia kenakan. Lo mau bunga apa? Hah? Ini. Elvira mengangkat mawar putih yang ia dapat dari ibu-ibu yang membawa sebuket mawar putih tadi ke udara. Wajah Dirga yang tadi terhias senyum berubah menjadi datar. Ya, rusak deh suasananya, dengus Dirga. Elvira melotot geram kepada Dirga, kemudian meralat perkataannya tadi. Ya, maksudnya bunga buat apa? Sebutin aja, lo mau bunga apa, gak usah banyak tanya, kata Dirga sambil melirik Elvira sekilas. Kok tiba-tiba dia jadi seenak jidatnya, gerutu Elvira dongkol. Gue gak suka bunga, kata Elvira penuh penekanan. Gue gak mau tahu, suka gak suka, lo harus sebutin, desak Dirga. Kok maksa sih? Sebutin, tegas Dirga. Mawar pink, harus asli, ujar Elvira cepat. Dirga tersenyum, menikmati kekesalan Elvira terhadapnya. Berapa banyak? Tanya Dirga. 1 truk, ketus Elvira tanpa mau menatap Dirga. Boleh, gampang. Tapi dengan 1 syarat, ujar Dirga. Apa? Tanya Elvira sambil menatap tajam pada Dirga. Lo jadi pacar gue, kata Dirga tenang. Mata Elvira melotot sempurna, bahkan hampir terloncat keluar dari posisi tetapnya. Hah? Iya, jadi pacar gue. Elvira menunduk, memainkan ujung sepatunya. Gue pikir-pikir dulu ya. Enggak, harus jawab sekarang. Kan tadi lo udah ngangguk waktu gue bilang gue bakalan bikin lo terbiasa dan jatuh cinta sama gue, sangga Dirga. Elvira menghela napas berat. Entah kenapa, pemuda gila ini cukup pintar membuatnya terjebak. Oke, fine. Terserah lo deh. Elvira melepas genggamannya Dirga, kemudian mengangkat tangannya pasrah, seakan mengibarkan bendera putih. Dirga menampakkan senyum bahagia. Beneran? Iya, jawab Elvira ketus. Bener gak bohong kan? Tanya Dirga memastikan. Beneran, gak bohong, jawab Elvira. Gue gak lagi mimpi kan? Sekali lagi lo nanya, gue pergi nih, dengus Elvira malas. Peace, ujar Dirga sambil menyengir. Tiba-tiba Dirga memeluk tubuh mungil itu dengan erat. Rasa hangat menyergap masuk dan membalut hati Elvira yang dengan perlahan mulai membalas pelukan Dirga.
Love you, Fir, bisik Dirga tepat di daun telinga Elvira. Love you too, maybe, balas Elvira asal. Ditemani matahari tenggelam dan Elvira di pelukannya, Dirga mendesah lega ketika perasaan cintanya tersampaikan. Ketika gadis itu mau mencoba menjalin hubungan dengannya, Elvira menenggelamkan wajahnya di dada Dirga. Entah harus senang atau takut dengan keputusan yang sudah ia buat. Dirga membuka aplikasi Line di ponselnya sambil meraih sate kambing di atas meja makan. ID Line si gorila apa ya? Dirga bertanya seakan ada yang akan menjawab pertanyaannya. Elvira, palingan sama kayak ID Line almarhumah Almira dulu, celutuk Vanu yang kemudian mengambil tempat duduk di samping Dirga dan ikut mengambil sate kambing yang tersedia. Emangnya apa? Dirga menatap Vanu lekat-lekat. Kalau dulu ID Line almarhum Almira sih n.almiraaf. Coba aja n.elviraaf. Jelas Vanu dengan tenang. Dirga hanya termangut-mangut sambil mengetik N Elvira AF di kolom pencarian. Dan hasilnya, ketemu woy, pekik Dirga kegirangan sambil melompat dari tempat duduk. Gue bilang juga apa? Vanu menyungging senyum bangga kepada Dirga. Makasih bro. Dirga meninju lengan Vanu lalu berjalan riang menuju ke kamarnya yang terletak di lantai atas. Sama-sama bro, sahut Vanu yang masih setia dengan sate kambing di atas meja. Dirga masuk ke dalam kamar dan duduk di atas kasur terbalut bed cover berwarna hitam putih dengan motif abstrak. Enggak ya? Dirga mengulum bibir bawahnya sembari menimang-nimang ponselnya dengan tangan kanannya. Pokoknya Dirga berteriak penuh antusiasme sambil mengklik tombol add as friend. Notifikasi Line di ponsel Elvira berbunyi nyaring, membuat ia langsung mendengus malas. Palingan dari Line official gitu. Masa sih? Sini coba gue lihat. Iqbal merebut ponsel Elvira. Jangan kepo. Elvira kemudian menggenggam erat ponselnya. Usaha Elvira sia-sia karena tenaga Elvira tak seberapa dibanding pemuda di depannya. Iqbal, siniin HP gue, teriak Elvira ketika ponselnya sudah beralih ke tangan Iqbal. Shh, anak manis, duduk yang manis anak manis. Iqbal menepuk puncuk kepala Elvira dengan tangan kanannya, sementara tangan kirinya sibuk membongkar notifikasi yang masuk ponsel Elvira. Elvira akhirnya mendengus pasrah. Oh, si Dirga add lo di Line, peki Iqbal tiba-tiba. Hah? Elvira tercengang. Iya, ini lihat, si Dirga itu add lo di Line. Iqbal menarik Elvira agar melihat ke layar ponselnya. Add back gak ya? Tanya Elvira sambil menatap Iqbal yang sedang memegang ponselnya. Mana, belum saja Iqbal selesai berbicara, notifikasi Line berbunyi menginterupsi kata-kata yang hendak keluar dari bibir Iqbal. Elvira pun segera merebut ponselnya dari Iqbal dan membuka notifikasi Line yang masuk. Hai gorilaku, add back ya? Itulah pesan dari Dirga. Dahi Elvira menyit heran. Masa iya ini Dirga? Elvira membatin sendirian. Siapa ya? Balas Elvira. Songong sama pacar sendiri lupa. Balas Dirga lagi. Oh elu, gua kirain siapa? Elvira masih memastikan. Aku kamu dong, jangan lo gue. Bantah Dirga. Elvira mengerucut membaca Line dari Dirga. Kenapa lo? Tanya Iqbal sambil merangkul pundak Elvira dan mengintip layar ponsel Elvira dengan iseng. Iqbal bibir Elvira semakin panjang membuat Iqbal merasa gemas ingin meremas bibir Elvira. Mau gue beliin pita nggak? Tanya Iqbal. Pita? Buat apaan? Ucap Elvira menatap Iqbal penasaran. Buat ngiket bibir monyong lo. Iqbal tertawa setelahnya. Rese lo Bal. Elvira menjambak rambut Iqbal dengan sekuat tenaga, membuat Iqbal meringis tertahan. Ah, sakit Fir, jangan rambut gue Fir. Iqbal menahan tangan Elvira agar tidak bergerak. Saat Elvira kembali menarik tangannya, ia melongo mendapati di sela-sela jarinya terdapat beberapa helai rambut Iqbal yang ia yakini rontok akibat jambakannya. Bal, rambut lo kenapa? Tanya Elvira sambil memegang wajah Iqbal dengan kedua tangan mungilnya. Rambut gue. Iqbal terbata-bata menjawab pertanyaan Elvira. Rambut lo kenapa Iqbal Ramadan? Elvira menepuk pipi Iqbal lembut.
Iqbal hanya terdiam. "Jawab, Bal." Suara Elvira terdengar lirih. Genangan air mulai terlihat di kelopak mata Elvira, membuat Iqbal merasa tidak tega harus menyimpan lebih lama semua rahasia yang selama ini ia tutupi. Iqbal menyentuh pipi Elvira, membelainya halus. "Segitu khawatirnya lo sama gue," ucap Iqbal sembari menyungging senyum manis pada Elvira. "Menurut lo pikir gue gak khawatir? Lo gak jadi jemput gue padahal lo bilang lo bakalan jemput gue. Terus lo ngilang berapa hari, gak ngasih kabar, gak bisa dihubungin. Diam-diam gue khawatir, Bal," serga Elvira. "Maaf, Fir, maafin gue. HP gue hilang. Gue sibuk." "Iya, gue sibuk. Sena sakit. Gue gak tega tinggalin dia. Dan kalau soal rambut gue rontok gara-gara gak cocok pakai sampo. Maafin gue, Fir." Iqbal mengusap punggung tangan Elvira lembut, meminta pengertiannya. Hati Elvira terenyuh mendengar penjelasan Iqbal tadi. Elvira akui, hal itu cukup membuatnya luluh. Emosinya pun langsung lenyap. "Ya udah, gue maafin. Tapi lain kali jangan gini lagi ya. Biarpun gini-gini gue tetap butuh lo di samping gue. Di susah senang gue," kata Elvira sambil memeluk Iqbal erat. Iqbal mengangguk sambil membalas pelukan Elvira tak kalah erat. "Sekali lagi maafin gue. Gue sayang sama lo, Fir," bisik Iqbal tepat di telinga Elvira. Elvira tersenyum ketika mendengar bisikan Iqbal. Dirga mendengus. 30 menit telah berlalu, namun pesannya belum juga dibalas oleh Elvira. "Cuma diri doang. Nyes banget, ya ampun." Dirga mengacak rambutnya frustasi. "Sumpah, demi semua makanan yang ada di dunia, gue bisa gila cuma gara-gara satu cewek ini," gerutu Dirga lagi. Dirga memejamkan matanya dengan harapan ketika ia membuka mata, Elvira sudah membalas pesannya. Dirga yakin, di seberang sana Elvira pasti sedang mengeluarkan omelan-omelan pedasnya. Protes-protes yang menurut Dirga adalah angin lalu. Biar begitu, Dirga tetap menyayangi gadis itu, bahkan semakin cinta kepada gadis yang ia juluki gorila itu. Dirga meraup wajahnya sambil tersenyum bahagia menanti balasan dari Elvira. Pagi itu, Elvira berangkat tanpa membawa tas, hanya membawa 2 buku paket beserta 5 buku tulis di tangan. Elvira sedang berusaha menyiapkan mental untuk menghadapi rentetan pertanyaan yang akan dilontarkan oleh Karina, Desandra, dan Mutiara nantinya. Beberapa langkah lagi Elvira memasuki kelas. Ruang kelas masih sepi, hanya ada Elvira yang memang sengaja datang lebih awal. Elvira kembali menata langkah menuju ke singgasananya. Saat sudah berada di singgasananya, Elvira melongo. Tas yang kemarin ia tinggalkan dalam kondisi rapi, aman dan terkendali, sekarang ia temukan dalam kondisi ternganga. Semua buku-buku berserakan. Bukan hanya berserakan, tapi sudah dirobek dengan sadis. Bahkan tas itu sudah tak berupa tas lagi. "Ya ampun, catatan gue, tas gue!" Elvira berteriak histeris sambil memungut robekan demi robekan yang berserakan. Elvira mendadak merasa gerah di pagi hari yang sepoi-sepoi itu. Pandangan Elvira sontak beralih ke atas meja. Elvira melihat mejanya dipenuhi kalimat-kalimat ajaib yang tampaknya ditulis menggunakan lipstik. Dasar cewek munafik. Jangan cuma berani sembunyi di ketek Dirga sama Iqbal doang. Dih, kasihan banget sih lo cewek munafik. Bibir Elvira tertarik menyungging senyum sinis. "Nantangin. Gue suka gaya lo. Siapapun lah." Elvira mendengus ketika tatapannya kembali pada tas kesayangannya yang berwarna navy. "Vira, lo ngapain?" tanya Karina yang baru saja datang sembari berjalan mendekati Elvira. Saat Elvira akan menjawab, Karina berteriak histeris, membuat Elvira kembali menutup mulut. "Wah, tas sama meja lo kenapa?" Elvira menggeleng lemah tanpa membuka suara. "Lo tunggu di sini, jangan kemana-mana," ujar Elvira sambil berlari menuju pintu kelas. "Woi, lo mau kemana?" tanya Elvira cepat. "Udah, pokoknya lo tunggu aja," jawab Karina yang pada akhirnya menghilang dari pandangan Elvira. "Ya kali anak-anak yang iseng. Gak mungkin lah, gak mungkin. Apalagi anak-anak kelas, tulisan mereka gak ada yang kayak gini," gerutu Elvira. Dirga berjalan angkuh di koridor kelas 10 dengan tas di pundak kiri, dengan tangan kanan memegang puntung rokok. Tak lupa dengan cara berpakaian ala bad boy yang memang sudah tersemat sejak lahir. "Dirga,
Spontan Dirga pun menghentikan langkah dan menoleh ke arah sumber suara yang berseru nyaring memanggilnya. Karina. Dirga melihat gadis itu tengah berlari mendekatinya. Dan saat sudah berada tepat di depan Dirga, Karina mengatur napasnya yang ngos-ngosan karena berlari keliling sekolah hanya untuk mencari Dirga. Lo kenapa, Rin? Tanya Dirga dengan alis yang terangkat. Elvira, gawat, gawat. Karina langsung berucap heboh di depan Dirga. Mendengar nama Elvira disebut, Dirga langsung tersentak. Dirga segera membuang putung rokok dan mematikan nyala apinya dengan sekali injak. Elvira kenapa? Dirga mengguncang bahu Karina kencang. Dia diteror, jawab Karina sambil menarik tangan Dirga menuju kelas. Dia di mana? Tanya Dirga tak sabaran. Dia sendirian di kelas. Kemudian Dirga berlari secepat kilat menuju ke kelas 11 IPA 3. Kenapa gue ditinggal? Gerutu Karina dongkol. Elvira yang sedang menceritakan kronologi kejadian kepada teman-teman kelasnya langsung kaget melihat Dirga memasuki kelasnya. Dirga, gumam Elvira spontan. Ya, kelas 11 IPA 3 sudah mulai ramai siswa dan kebanyakan mengerumuni Elvira untuk bertanya apa yang terjadi, siapa pelakunya. Melihat situasi itu, Dirga pun langsung membelah kerumunan siswa dengan tubuh tegapnya. Dirga segera menghampiri Elvira. Lo kenapa? Tanya Dirga. Elvira menggeleng sambil menghela napas berat. Mata Dirga meliar ke arah tas dan meja Elvira. Ikut gue. Dirga kemudian langsung menarik Elvira keluar dari kelas bersamanya, kembali menerobos kerumunan siswa yang tercengang melihat perlakuan Dirga kepada Elvira. Dirga melirik jam tangan yang melingkar di tangan kirinya. 7.30. Dirga hanya menetapkan satu titik tersangka. Ia yakin, ia tak salah lagi. Dirga, mau kemana sih? Tanya Elvira sambil berusaha mengimbangi langkah panjang Dirga. Gue mau buat perhitungan sama orang yang udah ganggu lo, ujar Dirga penuh penekanan. Dirga membawa Elvira masuk ke dalam kelas 11 IPS 6 dan langsung menutup pintu kelas tersebut. Saat itu, mata Elvira langsung terpaku kepada Zamora yang sedang duduk bersilang kaki sambil mengunyah permen karet. Dirga melepas tangan Elvira. Dengan keras Dirga menendang meja guru. Sontak itu menarik perhatian para penghuni kelas 11 IPS 6 yang sedang ribut layaknya di pasar tradisional. Elvira tak kalah terkejutnya. Apa-apaan lo? Pagi-pagi udah nyari gara-gara di kandang orang, seru Alvin yang tak lain dan tak bukan adalah musuh bebuyutan Dirga. Oh, lo bahasain kelas lo dengan sebutan kandang? Super sekali, sindir Dirga sengit. Enggak, lo ngapain sih? Balik yuk. Elvira mengguncang lengan Dirga keras. Nanti dulu sayang, gue harus tangkap pelaku teror lo dulu, balas Dirga lembut. Tatapan lembut Dirga berubah menyeramkan ketika beralih menatap siswa kelas 11 IPS 6 silih berganti. Alvin menghampiri Dirga. Tatapan Dirga dan Alvin beradu sengit. Seakan tak ingin terjadi perang dunia, Elvira langsung mengambil posisi di tengah-tengah Alvin dan Dirga. Mau ngapain sih, Beb? Tanpa Elvira dan Dirga sadari, ternyata Zamora sudah berada di dekat mereka. Lebih tepatnya di belakang Dirga. Zamora tersenyum sinis kepada Elvira sambil membelai leher Dirga dengan gerakan yang membuat Elvira mendadak mual. Jauh-jauh dari gue. Dirga langsung menepis kasar tangan Zamora. Kenapa sih? Oh, apa kamu lupa? Waktu di Starbucks, kamu bilang aku cantik, seksi, tajir, terus jangan lupa juga kalau gue bilang, sayang lo bukan tipe gue, ujar Dirga. Hei, kalau lo emang cowok, jangan berani sama cewek dong, protes Alvin tak terima. Mending lo diem aja, ini urusan gue sama Zamora, bentak Dirga geram. Tatapan Dirga kembali ke Zamora. Gue gak akan lepasin lo, walaupun lo cewek karena lo udah ganggu ketenangan cewek gue, ujar Dirga dengan penuh emosi. Banci lo. Tanpa aba-aba, Alvin menendang punggung Dirga membuat Dirga tersungkur bersama Zamora. Hei bocah, udah dikasih tahu jangan ikut campur juga. Kali ini Elvira yang sebal langsung bertolak pinggang menghadapi Alvin. Mending lo jauh-jauh dari gue, sebelum tangan gue melayang ke muka cantik lo, sambut Alvin sambil mengepalkan kedua tangannya. Kebuktikan siapa yang banci, ucap Elvira tersenyum sinis. Dirga segera bangkit dan menarik Elvira ke belakang tubuhnya. Seujung kuku lo sentuh cewek gue gak bakalan biarin lo lebih lama hirup oksigen di dunia, ancam Dirga kepada Alvin. Zamora yang geram melihat Dirga lebih perhatian terhadap Elvira menjambak rambut Elvira. Belum kapok, ha?
Atau lo pengen yang lebih parah dari apa yang udah gue lakuin? Ah, sakit. Elvira memegang rambutnya yang dijambak oleh Zamora sambil memberontak keras. Pas! Baru saja Dirga hendak melangkah mendekati Elvira dan Zamora, tiba-tiba tangan Alvin menghalanginya. Itu urusan mereka. Alvin menahan pergerakan Dirga yang akan membantu Elvira. Tanpa berpikir panjang, Dirga melayangkan tinju ke rahang Alvin, dan Alvin pun terjatuh. Di saat teman-teman Alvin hendak bangkit, Dirga melirik sembari mengancam. Kalian maju, kalian bakalan dapatin yang lebih parah dari ini. Kilat amarah terpancar di mata Dirga. Atmosfer berubah kelam, mencekam dan panas. Namun, tak ada satupun ada yang berani berkutik untuk melerai perkelahian antara Dirga dan Alvin, dan Elvira dan Zamora. Pintu kelas terdorong dengan keras dari arah luar dan masuklah seseorang yang langsung berteriak geram. Kamu lagi, kamu lagi? Kapan kamu bisa bersikap dewasa dan bersikap tertib? Suara guru BP yang bernama Leni itu menggelegar, memenuhi ruang persegi ber-AC miliknya. Dirga mendengus ketika sorot matanya bertemu dengan guru BP yang sedang hamil besar itu. Kamu juga, Alvin? Sama aja kayak Dirga, berandalan kelas kakap, tambah Bu Leni sambil menatap Alvin yang tertunduk. Zamora, ini yang keberapa kali kamu masuk ruangan saya dalam seminggu ini? Sorot mata Bu Leni beralih kepada Zamora yang angkuh di depannya. Nah, terima kasih sudah mengikuti hingga akhir. Jangan lupa subscribe, comment, like, and share. And bye-bye.